Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Ibu Ketua Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mafiratul Hamdiyah. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Ibu Salamah Eka Susanti MSI. Dan beserta segenap teman dan keluarga yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Febrianti Adelia. Saya dari Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang epistemologi keilmuan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-usul, cara memperoleh dan kebenaran serta pengetahuan. Jadi secara etimologis istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kajian. Sehingga berarti ilmu ini tuh mempelajari tentang pengetahuan gitu. Dan epistemologi ini juga sangat penting karena menentukan cara berpikir dan cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam tradisi Islam, pemikir Maroko Muhammad Al-Abid Al-Jabiri membagikan epistemologi ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Selanjutnya, epistemologi dalam Islam. Epistemologi dalam Islam ini adalah cara pandangan Islam tentang cara manusia memperoleh pengetahuan. Nah, Islam ini memiliki pendekatan yang menyeluruh karena tidak mengandalkan akal dan pengalaman saja, tetapi juga memasukkan unsur wahyu dan nilai-nilai agama dalam proses pencarian ilmu tersebut. Dalam Islam juga Allah adalah sumber utama dari segala pengetahuan dan manusia hanya bertugas mencarinya dengan akal, indera, serta hati yang terbuka terhadap ilham dari Allah. Ilmu dalam Islam juga harus diarahkan sesuai dengan tujuan hidup yang berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kebenaran tersebut. Nah, Islam ini juga menekankan bahwa ilmu harus membawa manfaat, mendekatkan diri kepada Allah, dan membangun kehidupan yang baik, bukan hanya sekedar untuk kepentingan duniawi. Selanjutnya yaitu 3 sumber pengetahuan dalam Islam. Ini ada 3 sumber pengetahuan dalam Islam. Yang pertama yaitu akal atau rasional. Ini maksudnya adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran secara logis dan nalar. Yang kedua yaitu indera. Ini empiris bahasa lainnya. Ini maksudnya adalah pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman dan pengamatan langsung menggunakan panca indera. Yang ketiga yaitu intuisi atau ilham. Nah, pengetahuan ini adalah pengetahuan langsung dari Allah, seperti ilham atau kasyaf ini disebut juga ilm al-laduni. Yang ketiga yaitu asal-usul. Nah, asal-usulnya epistemologi ini kan ada 3. Yang pertama yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Kita bahas yang Bayani dulu. Nah, yang Bayani ini adalah ilmu dari teks suci. Maksudnya itu ilmu langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga membantu akal untuk menjelaskan dan menegaskan teks tersebut. Gitu. Bayani ini kan adalah ilmu dan teks yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini membantu menjelaskan dan menegaskan teks tersebut agar lebih jelas.
Contohnya itu seperti menentukan hukum zakat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena kita harus mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Yang kedua yaitu burhani. Burhani ini adalah ilmu dari akal dan logika serta observasi dan eksperimen. Contohnya itu seperti penelitian alam dan tafsir rasional. Yang terakhir yaitu irfani. Irfani ini adalah ilmu dari hati atau ilham langsung dari Allah. Ini juga butuh latihan spiritual dan latihan jiwa seperti tobat, zuhud, tawakal, dan ridho. Contohnya itu seperti wali Allah yang mendapatkan ilham langsung dari Allah. Seperti itu. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati, dan semoga apa yang saya jelaskan mendapatkan manfaat buat para pendengar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.